Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Ya, nah hari ini hari apa? Hari Minggu, betul. Nah, hari ini hari Minggu berarti hari apa? Harinya Tuhan. Nah, harinya Tuhan, kita saatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kita mau menyiapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa. Nah, lipat tangan, tutup mata, lo akan memimpin berdoa. Nah, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami meskipun melalui channel YouTube untuk beribadah. Biarlah kasih senantiasa menyertai kami semua Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami berada dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Yuk, mari kita bersukaria. Hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Wah, bagus sekali pemandangan di dasar laut. Ikannya banyak. Dari ikan yang kecil-kecil sampai ikan yang paling besar. Semuanya diciptakan oleh Tuhan. Wow, sungguh luar biasa ya adik-adik Tuhan kita. Karena itu kita Suara apa tuh? Adik-adik, apa kalian mendengar ada suara? Sepertinya suaranya dari meja ini nih. Bentar ya, lo periksa dulu. Bonbon? Ngapain bonbon di bawah meja? Jangan keras-keras, Elsa. Bonbon lagi sembunyi. Emangnya kenapa? Bonbon
dikejar-kejar sama Jojo. Jojo bilang mau duduk di sebelah Bonbon waktu sekolah minggu nanti. Tapi Bonbon gak suka. Jojo itu berisik, suka ngobrol di kelas. Bonbon jadi terganggu, gak bisa perhatiin Lause waktu cerita. Oh gitu. Ya udah, sekarang Bonbon keluar dulu ya. Nanti Lause akan atur supaya Jojo duduk di paling depan, dekat sama Lause. Oke? Oke, makasih Lause. Nah, adik-adik, pernahkah kalian diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak kalian sukai? Seperti yang dialami sama Bonbon tadi tuh. Misalnya, kalian disuruh sama mama untuk tidur siang. Padahal kalian masih mau main. Terus, apa yang biasa kalian lakukan? Apakah kalian akan marah sama mama? Melawan mama? Gak mau. Pokoknya masih mau main. Atau apakah kalian akan sembunyi seperti Bonbon tadi? Atau kalian akan nurut sama mama? Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang bapak yang diberi tugas oleh Tuhan. Tapi bapak ini tidak suka dengan tugas itu. Emangnya tugasnya apa ya? Cerita Lause ini diambil dari sebuah buku yang sangat istimewa adik-adik, yaitu bukunya Tuhan. Adik-adik tahu buku apa itu? Ya, betul sekali. Alkitab. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Yunus pasal yang pertama hingga pasal yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini adalah Bapak Yunus. Y-U-N-U-S. Yunus. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Untuk apa ya ke sana? Untuk memperingatkan orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat, tidak berbuat yang jahat lagi adik-adik. Jadi orang-orang Niniwe itu sangat jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka juga tidak mengasihi Tuhan. Dan mereka itu suka berantem, suka berbohong, mencuri, mengejek, dan suka melakukan hal-hal yang melawan perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak suka dengan semua ini adik-adik. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tetap sayang kepada orang-orang Niniwe. Tuhan mau mengampuni mereka kalau mereka bertobat. Tapi kalau mereka tidak mau bertobat, Tuhan akan menghukum mereka. Lalu, apakah Yunus mau pergi ke kota Niniwe? Yunus tidak suka dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Enggak mau pergi ke kota Niniwe.
Orang-orangnya jahat semua. Lagi pula kenapa juga harus saya yang pergi? Kok nggak orang lain saja sih? Tuhan ini gimana sih? Orang Niniwe kan jahat. Kok masih sayang sama mereka? Pokoknya saya tidak mau pergi ke kota Niniwe. Tapi bagaimana ya caranya? Gimana kalau saya melarikan diri saja dari Tuhan? Sepertinya ini ide yang bagus. Yunus tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ia tidak taat. Tuhan menyuruh Yunus ke kota Niniwe, tapi Yunus malah naik kapal pergi ke Tarsis. Tiba-tiba terjadilah badai besar. Tuhan mengirimkan angin ribut ke laut, sehingga kapal yang ditumpangi Yunus terombang-ambing. Orang-orang di kapal berteriak ketakutan. Tolong, tolong, ada badai besar. Kapalnya akan hancur. Cepat, lemparkan barang-barang yang berat ke laut, supaya kapal tidak tenggelam. Sementara orang-orang di kapal ketakutan, Yunus ada di mana ya? Ternyata Yunus sedang tidur nyenyak di ruang kapal paling bawah. Kemudian nakoda kapal membangunkan Yunus. Yunus, bangun! Cepat minta tolong pada Tuhanmu. Mungkin Tuhan akan menjawab dan menyelamatkan kita. Orang-orang di kapal berusaha mencari tahu siapa penyebab badai besar itu. Dan akhirnya Yunus pun mengaku bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya. Yunus meminta agar orang-orang mengangkat dan melemparkannya ke laut supaya badai berhenti. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Yunus pun diangkat dan dilempar ke laut. 1, 2, 3, biur. Seketika itu juga laut menjadi tenang dan badai berhenti mengamuk. Adik-adik, apa yang terjadi dengan Yunus? Apakah Yunus tenggelam dan mati? Ternyata Tuhan sayang pada Yunus. Tuhan mengirimkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Ikan itu menelan Yunus hidup-hidup, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari, 3 malam. Di dalam perut ikan, Yunus menyadari kesalahannya. Dia berdoa dan memohon supaya Tuhan mengampuninya. Dan setelah 3 hari, atas perintah Tuhan, ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Lalu untuk kedua kalinya, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe. Kali ini Yunus taat. Ia pergi ke kota Niniwe untuk memperingatkan orang-orang di sana supaya bertobat. Orang-orang Niniwe percaya apa yang dikatakan Yunus, dan mereka memohon agar Tuhan mengampuni segala kejahatan mereka. Akhirnya Tuhan pun mengampuni orang-orang Niniwe dan melepaskan mereka dari hukuman. Adik-adik, sama seperti Yunus dan orang-orang Niniwe, kita juga sering tidak taat dan suka melawan Tuhan. Kita semua orang berdosa,
dan seharusnya dihukum. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan itu baik. Tuhan akan mengampuni jika kita bertobat dan mengakui semua dosa-dosa kita. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus. Taatlah kepada Tuhan. Dengan taat kepada Tuhan, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Nah, saat ini Lause mau mengajak adik-adik semua kita datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Kita mau mengakui semua kesalahan kita, kita mohon Tuhan mengampuni kita. Adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus dan terimalah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian. Biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kalian dan membimbing hidup kalian. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengakui bahwa kami sering tidak taat kepada Tuhan. Kami sering melawan Tuhan. Kami telah melakukan yang tidak baik. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk belajar, percaya dan taat sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mau mengampuni kami dan Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Dadah. Segenap selesai sekolah minggu Lovely, kita dulu ya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi kami lupa untuk Bian.